Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin al-hadi. Amma ba'du. Usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hafdzal muhtaramin, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh, para hadirin hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wonten dalu ingkang minulya punika malam Kemis. Malam Kemis napa niki? Wagi. Saderenge Jumat Kliwon. Kita sareng-sareng pinaringan tambah nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kanthi kalih nikmat niki kita alhamdulillah dipun gampilaken taksih saged ikhtiar istiqomah berusaha terus menegakkan diri, berusaha untuk tetap eksis di barisan Jam'iyah Maulid. Mbok pilih panjenengan tasih kemutan wonten Jam'iyah Maulid wonten Jamaah Maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menegaskan pilih Jam'iyah Maulid niki Jam'iyah masyhudah. Masyhudah niki lek cara basanipun lare sekolah kan, sekolah niku wonten ingkang terdaftar, wonten disamakan, wonten ingkang diakui. Lah ingkang paling tertinggi kan diakui. Wis diakoni. Lah Jam'iyah Maulid niku Jamaah masyhudah niku Jam'iyah perkumpulan ingkang diakui. Wis diakoni wis. Diakoni dening sapa? Nggih dening pangeran sinten malih. Allah Subhanahu wa taala sudah menyaksikan, sudah mengakui bahwa perkumpulan Maulid niki perkumpulan ingkang sae. Asalkan dengan pengertian Maulid ingkang selama niki sampun dipun warahaken, dipun contohaken dening guru kita sedaya panjenenganipun Sayyidina Al-Habib Muhammad Mustafa bin Muhammad bin Thahir Bahbud. Nggih kados Maulid ingkang dipun selenggarakan dalu punika. Napa malih Maulid ingkang dipun waos niki Maulid Simtuduror. Maulid Simtuduror niki dipun ngendikaaken dening senes penulisipun, pendiktinipun. Amargi kita Maulid Simtuduror niki Maulid ingkang dipun dikte. Al-Habib Ali Al-Habsyi maos lajeng dipun serat dening muridipun. Muridipun nyerat kalamipun Sayyidina Habib Ali
dalam 3 kali diktean. Muridipun ingkang asma Syekh Bakron Bajamal. Syekh Bakron Bajamal dari Masyayikh ini. Lah Maulid Simtuduron ini merupakan karomah kemuliaan kagem al-mutaakhirin, kagem umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang teka kentun ngantos-ngantos Maulid Simtuduron niki saged kagem ngiter lah cara Jawine ngoten. Ngiter mengejar ketertinggalan umat mutaakhirin, ngiter para umat ingkang rumiyin salafun sholihun. Menawi kita nderek ningali mirengaken manakipun para salafun sholihun boten satebih-tebih para sahabat tabi'in ingkang radi celak mawon zamanipun para masyayikh sak levelipun zamanipun Mbah Hasyim Asy'ari, Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sak levelipun zamanipun sinten Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Kyai Hamid. Niku awake dhewe niku blas mboten wonten napa-napanipun. Manggone lek istilahipun abah manggone ning ndi niku mboten genah. Tapi alhamdulillah kanthi Maulid Simtuduron niki awake dhewe saged nggandholaken nami kita, bahkan naminipun tiyang sepah kita, keluarga kita, supados mboten kuncrit nderek rombonganipun salafun sholihun. Nggih kanthi hadir Maulid ngeten niki, sekedar hadir. Napa malih panjenenganipun Habib Ali maringi semacam garansi pilih menawi Maulid Simtuduron niku dipun waos la syakka tidak dilakukan lagi pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahdzur inda qiraati al maulid ana alaftuhu ala niyatin sholihah. Maulid yang aku susun ini berdasarkan niat yang baik, tidak ada niatan macam-macam, merupakan fathun jadid, pembukaan yang baru. Wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahdzur inda qiraati. Tidak diragukan lagi bahwa ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ketika dibacakannya Maulid Simtuduron. Lah, adapun nalikane pembacaan niki diselenggarakan, awake dhewe terkadang niku rumaos ngeh teko huzur sampai terkadang brebes-brebes. Terkadang wis diusahakne dimantang-mantang niku belas mboten wonten rasane. Niku nggih mboten masalah. Kehadiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten terpengaruh kalih perasaan kita. Mbuh awake dhewe niku lagi khusuk napa mboten, kraos napa mboten, niki ngendikanipun Habib Ali setiap kali qiraah Maulid Simtuduron niku dibaca wala syakka tidak dilakukan lagi pilih ruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Malah kalau wingi kados ingkang sampun kula aturaken dhateng panjenengan wonten setunggalipun ba'du salaf ingkang ngendika pilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nyuwun izin dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun keparengaken hadir majelis Maulid. Niki kan sampun mentok punan. Mosok sik kurang percaya maneh. Kados awake dhewe salat ngoten niku. Salat niku kan kewajiban. Setiap hari, setiap malam 24 jam niku awake dhewe dipun wajibaken nglaksanakaken salat 5 waktu, mulai zuhur, asar, maghrib, isya ngantos subuh. Niku nggih mboten peduli salate kuwi khusuk utawa ora khusuk, pokoke kudu teka.
Mboten kok berarti lek aku salat pirang-pirang jek iso khusuk wis leren lek aku salat kan mboten. Lek sampai salate leren nggih sulaya wae dhewe. Sing uripe wis sulaya tambah saya sulaya. Lek wani-wani nglereni salat. Serame lak kabeh salat pirang-pirang tahun wis aku mulai salatku umur 10 tahun, saiki umurku wis 45 tahun. Berarti salat selama 35 tahun. Kok urung iso ngrasakne indahe salat. Urung ngrasakne gurihe salat, jare salat iki rasane manis. Lah terus napa terus dilereni oleh salat? Kan mboten. Semanten ugi maulid ingkang kita selenggarakan niki. Saugi penyelenggaraan maulid niki biniatin sholihah. Kanthi niat yang ingkang sae dengan tata cara ingkang sae kados ingkang sampun dipun warahaken dening Abah. Niki sing penting hadir. Dengan niat derek nopo ingkang dipunyakan niataken dening Al Habib Ali Al Habsyi melalui jaluripun Abah Habib Mustafa. Wis sak sampunipun niku awake dhewe karek manut wis meneng dene-dene kok meneng ning Gusti Allah dipun paringi anugerah arupi raos khusyuk Nabi senaosa mboten ningali tapi kraos Kanjeng Nabi hadir. Cedhek sanget. Niku terkadang awake dhewe ngeras ngoten niku. Pancen sampun dipun garansi dening Al Habib Ali wala syakka anna ruhahu sallallahu alaihi wasallam tahzur inda qiraati. Tidak diragukan lagi bahwa ruh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir ketika maulid ini dibacakan. Pramila saking menika sepindah malih awake dhewe namung saged bersyukur. Syukur matur nuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene-dene punapa awake dhewe termasuk kelompok tiang-tiang ingkang percados dumateng dawuhipun para salafun sholihun, termasuk piantun ingkang dipun pilih dening Allah derek jamaah maulid. Abah Habib Mustafa anggenipun ngendikaaken boten waleh-waleh kados sering dipun teroaken teng Pak Muhim nganti cemet gepeng melu maulid. Amargi garansinipun maulid itu jelas, terang terwaca, cetha welo-welo. Pokoke gandolan maulid. Wonten para salafun sholihun, para ulama kita niku ngistiqomahaken maos maulid. Maulid punapa kemawon. Amargi kanthi maos maulid nikalah sarana ingkang paling gampil mengaitkan ruh kita dumateng ruhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang paling mudah kagem awake dhewe sedaya kemawon. Mboten pilih-pilih. Napa panjenengan kiai, napa ustad paham bahasa Arab napa mboten, napa tiyang rakyat jelata ingkang mboten paham bahasa Arab. Pokoke angger gelem melu maulid niku sambung kalih Kanjeng Nabi langkung gampil. Dengan disadari ataupun tidak disadari. Ujug-ujug raos sambung niki terbentuk. Pramila saking menika monggo kita kiyataken manah kita kiyataken niat kita supados kita tetap terus saged istiqomah basanipun Mbah Maimun hatal mamat sampai mati. Kados ingkang dipun cita-citaken Abah niku sering gadah ngendika bilih kepengin kapundhut niku pas nalikanipun majelis. Amargi sepindah malih jam'iyah maulid jam'iyatun masyhuda ingkang dipun sekseni dening Allah Subhanahu wa taala dipun akeni dening Allah Subhanahu wa taala termasuk kelompok ingkang selamat fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Niku pembukaanipun. Hadirin hadirat rahimakumullah, niki mumpung awake dhewe nglumpuk tabarukan kalian punapa ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis ingkang nomor kalih niki kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala dipun riwayataken saking Sayyidina Umar Ibnu Khattab
Umar Al-Faruq Ibn Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami para sahabat duduk-duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, di suatu hari. Ittala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita seorang laki-laki yang tidak diketahui kapan datangnya. Ujug-ujug wonten, mboten ketawis melampaui pun, mboten ketawis bar tindak keng pundi. Ujug-ujug enek wong lanang ingkang sifatipun syadidu bayadhi thiyabi, sing banget putih agemane. Syadidu sawati sya'ri, sing banget ireng rikmanipun. Kelambine putih, rikmane uwireng. Sangat kontras sekali. La yuru alaihi atharu safar, yang tidak diketahui, yang tidak terlihat atas dirinya bekas bepergian. Mboten kados dugi saking tebih, ujug-ujug pun wonten. Wala ya'rifu minna ahadun, dan di antara kami tidak ada satupun yang mengenalnya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hingga laki-laki ini datang mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai, kemudian laki-laki ini mendekat dan hingga kedua lututnya menempel kedua lutut yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a kafaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua telapak kakinya, kedua telapak tangannya di atas paha yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa Islam itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Sing jenenge Islam iku olehmu nekseni bilih mboten wonten pangeran kang hak den sembah babar pisan kejaba namung Gusti Allah tok. Lan nekseni sak temene wong lanang sing asmane Muhammad iku utusane Gusti Allah. Nekseni ngakoni. Wa tuqima shalah, jumenengaken salat. Jumenengaken salat iku mboten namung sekedar nglakoni salat, tapi berusaha menegakkan salat. Mulai dari wudhu, bersuci, menghilangkan najis dari dirinya, menutup aurat dengan sempurna, melaksanakan sholat sebaik-baiknya, rukun, sunnah, bahkan adab-adabnya. Waktu tiaz zakah, menunaikan zakat, membayar zakat dengan tunai. Wa tahujjal baita, dan kemudian pergi berhaji ke Baitullah Makkah, ke Ka'bah, in istata'ta ilaihi sabila, bila kamu mampu. Qala, ini yang mengherankan. Qala sodakta, benar seleramu, benar engkau. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusadiku, maka kami heran, kok enek wong takon mbok dijawab bener nih, bener kowe. Iki mboten sing kenal. Qala, kemudian laki-laki tadi meneruskan pertanyaannya, fa akhbirni 'anil iman. Kemudian kabarkan kepadaku, terangkan kepadaku tentang iman. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Engkau beriman, percaya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Ingat, kitab-kitabnya, bukan hanya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 114 kitab samawi. Yang paling sempurna semuanya terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Wa rusulihi, dan para utusannya. Rasul Allah itu jumlahnya 313 Rasul di antara 124.000 para Nabi. Banyak jumlahnya. Cuma yang wajib kita ketahui, kita kenali namanya satu persatu,
adalah 25 para rasul. Wal yaumil akhir dan hari pungkasan, hari yang terakhir. End of days. End of days. Keyakinan bahwa nanti pada suatu saat nanti hari ini akan berakhir. Hari akan berhenti pada hari Jumat, tidak akan pernah lagi ditemui hari Sabtu. Hari terakhir hari Jumat. Hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan percaya tentang artinya qadar, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu baik ataupun buruk menurut pandangan kita. Ingat, menurut pandangan kita itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita anggap baik itu belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki terjadi keanehan, laki-laki ini mengucapkan sodakta, benar engkau. Kalau kemudian laki-laki ini meneruskan pertanyaan yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan, maka terangkan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara seakan-akan engkau melihatnya. Ngrumangsani rumangsa melihat, seakan-akan melihatnya. Fa ilam takun tarahu, apabila kamu tidak mempunyai perasaan bisa melihatnya dan memang tidak akan pernah bisa terlihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, fa innahu yaraka, maka kamu harus yakin Allah selalu memantau. Maka musyahadah ini merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama perasaan ini masih ada, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya maksiat. Pasti akan terus taat dan akan tidak ada yang namanya aras-arasan untuk beribadah. Itulah ihsan. Qala, kemudian laki-laki ini berkata, fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian terangkan kepadaku tentang kiamat, as-sa'ah, nama lain dari kiamat. Qala, oleh Kanjeng Nabi dijawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu coba kamu terangkan tentang tanda-tandanya kiamat. Kalau kiamat kapan tidak tahu, lek ngono tanda-tanda nih. Qala, Kanjeng Nabi ngendika, antaridal amadu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kanjeng Nabi memberikan dua tanda. Yang pertama, antaridal amadu rabbataha. Apabila nanti ada seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Apabila ada seorang budak perempuan, apabila budak perempuan telah melahirkan anak majikannya. Yang kedua, apabila kamu telah melihat ada orang yang tidak memakai alas kaki, delama, tidak memakai baju, kondisi miskin, mempunyai profesi tukang angon, wedus, tapi orang ini bermegah-megahan dalam bangunan. Lek enek wong ora serandalan, ora kelamben, ut-ut-ut-ut, melarat, gaweane tukang angon, weduse wong, senes weduse piyambak. Jadi ini buruh angon, buruh tani ngoten niku, buruh angon, bukan kampungnya sendiri, kampung orang lain. Tapi anehnya orang ini bermegah-megahan dalam hal bangunan. Maka apabila ditemukan dua ini, kiamat akan sangat dekat. Tsumman tolako, kemudian orang ini pergi, falabithtu maliyan, maka tidak menunggu lama, ngendikan Sayyidina Umar, maka aku tidak menunggu lama, kemudian tsumma qala, Kanjeng Nabi bertanya kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, kamu tahu enggak siapa yang tadi yang tanya? Qultu, kemudian saya berkata matur ning Rasulullah, Allah wa rasuluhu alam.
Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qol, kanjeng Nabi ngendika fa innahu Jibril. Beliau adalah Jibril, atakum datang kepada kalian, yu'alimukum dinakum mengajari agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang cukup panjang ini tentang Islam, iman dan ihsan, ditambah bonus tentang as-sa'ah, kiamat dan amarahnya, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, bisa kita petik. Yang pertama, dianjurkan, istihbab, mustahabun, disunahkan untuk tahsinus thiyab. Tahsinus thiyab itu memilih baju yang baik. Baju yang baik dalam hal bentuk maupun kebersihannya, bahkan baju yang khusus ketika hendak masuk pada ulama, sowan kepada ulama, sowan kepada orang yang mulia, atau sowan untuk mendatangi majelis ilmu. Itu disunahkan untuk memilih baju khusus, baju yang bagus, baju yang terbaik dalam rangka untuk takzimul ilmi. Arab sowan neng Mbah Kiai Syamsul Hadi semisal. Pilih baju yang terbaik, Arab sowan Mbah Yai. Itu disunahkan. Sebagaimana Sayyiduna Jibril alaihi salatu wasalam sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih baju yang sangat putih. Kemudian macak ganteng dengan bahasa kondisi rambut yang sangat hitam. Itu yang pertama. Terus mboten ageman asal-asalan. Kat mau isuk mau nganggo klambi kuwi, nekani masjid ya kuwi, engko salat ya kuwi, turu ya kuwi. Kuwi kabeh. Mboten niku. Niki kalau namung maos niki lho. Mboten nyindir sinten. Engkang nomor kali pelajaran yang faedah yang bisa kita ambil, barang siapa menghadiri majelis ilmu, kemudian merasa bahwa para hadirin ini membutuhkan bertanya tentang sebuah permasalahan, tapi ditunggu-tunggu niku mboten-mboten sing tanglet, maka dianjurkan untuk bertanya meskipun dia sudah paham. Mancing pertanyaan itu di dalam sebuah majelis ilmu itu dianjurkan. Malaikat Jibril itu sudah paham tentang Islam, iman, ihsan, tentang kiamat, amarahnya malaikat Jibril. Aminullah. Tapi beliau di hadapan para sahabat mancing ilmu supados Kanjeng Nabi mengeluarkan ilmu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang amaratul kiamat. Dengan tujuan supaya para orang-orang yang hadir di majlis itu mendapatkan manfaat dari majlis yang dihadirinya. Kemudian yang ketiga, bagi seorang ulama, seorang mubalek, seorang ustadz yang hadir di majlis itu, kemudian menjadi narasumber, ada pertanyaan yang disampaikan kepada dirinya, kok kemudian tidak tahu jawabannya, kemudian menjawab la adri, saya tidak tahu. Itu bukan sebuah aib, tidak mengurangi sedikit pun ketinggian derajat seorang guru. Bila seorang guru ditanya muridnya kemudian menjawab aku ora ruh, itu tidak apa-apa. Contohnya Kanjeng Nabi ditanya malaikat Jibril kapan kiamat, Kanjeng Nabi ngendikane mal mas'ul bi'alama min menasail. Sing takon karo sing ditakoni padha ora ruh. Niku bukan sebuah aib. Oleh karena itu ini sebuah adab dalam majelis. Jangan sampai gara-gara gengsi merasa khawatir nanti gengsinya turun kemudian menjawab serampangan. Nanti akibatnya menjadi orang yang sesat dan yang berbahaya lagi adalah menyesatkan. Kemudian yang keempat, pelajaran faedah yang keempat, malaikat itu bisa menyerupai dengan bentuk manusia. Jadi kalau bertemu dengan manusia, maka ada baiknya kita husnudzoni, mungkin dia malaikat.
Dengan demikian maka kita tidak akan pernah berani untuk suudzon atau untuk merendahkan seseorang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Engkau kayak malaikat. Malaikat membo-membo jamaah maulid. Kau kadung tak batin elek tiba malaikat, elek balik neng aku. Terus kemudian yang kelima berkaitan dengan kiamat. Termasuk tanda-tanda alamat datangnya kiamat adalah maraknya uququl walidain. Maraknya durhaka terhadap kedua orang tua. Kedurhakaan ini, durhaka kepada orang tua ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW diibaratkan, diistilahkan, diungkapkan dengan kata-kata antalidal amatu robbatah. Ibu melahirkan anak majikannya. Apabila ada seorang anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian anak ini memerintahkan, memaksa, bahkan memarahinya, padahal anaknya sendiri. Ini kan berarti ada seorang anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu, yang anak ini kemudian menjadi majikan ibu ini. Niki kinten-kinten teng omahe dewi-dewi terjadi napa? Makanya beliau Ustadz Habib Novel Muhammad Al-Idrus itu beliau sering mengingatkan dosa yang paling sering dilakukan beramai-ramai hampir setiap rumah terjadi adalah uququl walidain. Jangan tergesa-gesa, wah iki musibah ini gara-gara perapatan kae akeh wong omben-omben. Kono akeh wong main, kono akeh wong wedok. Jangan dulu. Lihat dulu rumah kita. Padahal yang namanya al-aqlil walidain ini merupakan pantangan utama setelah al-isyrak billah. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken alla tusyrik billah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain, itu ditempatkan di ranking kedua setelah larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya berat. Tapi ternyata uququl walidain ini justru menjadi tanda-tanda datangnya kiamat. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa maraknya uququl walidain ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Cuma kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita bisa ikhtiar berusaha bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak termasuk dalam kelompok ini. Kita selamatkan. Kanjeng Nabi dalam beberapa hadis dengan beberapa ibarat redaksi yang beliau sampaikan, beliau menegaskan rahimallahu mru'an a'ana waladahu birrohu. Hadis agama qol. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang membantu anaknya untuk berbuat baik kepada dirinya. Diwarai birrul walidain. Lek salim diwarai, diperintahkan untuk mengambil air. Lek ngelungne banyu diwarai carane. Itu sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita tawaduk kepada anak kita, itu larangan, tidak boleh. Dalam artian kita tidak mendidik anak kita untuk supaya anak kita birrul walidain kepada kita. Para habaibana, para habaib kita itu di tradisi rumah tangga para beliau yang mulia, itu kalau anak sudah lepas umur 5 tahun, balita, maka anak ini wajib diperlakukan sebagai pembantu. Dididik sebagai pembantu untuk memunculkan birrul walidain. Umur lahir sampai 5 tahun dimuliakan bagaikan raja. Nangis didik digendong, dinang-nang opo karepe dituruti. Tapi kalau sudah lepas balita maka harus dididik untuk mulai birrul walidain, melayani kedua orang tuanya. Ini perintah agama. Bahkan didorong oleh Kanjeng Nabi dengan istilah
Allah akan merahmati orang yang mau membantu anaknya untuk birrul walidain. Itu faedah yang kelima. Kemudian faedah yang terakhir, karohatu ma latad'ul haja ilaihi. Enek wong ora sandalan, sandale gak duwe, klambi gak duwe, melarat tukang angon, tapi jor-joran bangun omah. Ini kan ungkapan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dimakruhkan, karohan itu dibenci oleh agama kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mboten butuh. Kalau memang rumah sudah cukup, maka untuk apa kemudian dimegah-megahkan? Untuk meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan dari bangunan, terutama dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW mencontohkan masalah bangunan. Tatawaluna fil bina, dengan istilah ya tatawaluna fil bina, dur-duran bangunan ditingkat, padahal anggota keluarganya cuma 3, lanang wedok anak istok tok, rumahnya ditingkat. Ini kan tidak ada kebutuhan, meninggalkan sesuatu yang tidak ada hajatnya. Ini merupakan ajaran agama kita. Mungkin ngoten dari hadis yang kita bacakan tadi, faedah-faedah yang bisa kita ambil, mugi-mugi mawon punapa ingkang kita mirengaken sang hadis niki, saking hadis niki saged kita ambil hikmah dan faedahnya, kita amalkan sebaik-baiknya dengan harapan apa yang kita usahakan setiap malam untuk kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini, kita ikhtiari untuk mutabaah kepada beliau, untuk mengikuti dawuh-dawuh beliau, karena inilah tujuan kita. Kalau majelis seperti ini adalah wasilah, bukan tujuan akhir, bukan segalanya. Masih ada tahapan selanjutnya yang lebih utama, yaitu mutabaah nderekaken punapa ingkang dipun dawuhaken, punapa ingkang dipun contohaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dipun sembatani dening Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi makaten wal afu minkum. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya.